Perkenalkan, nama saya Juni Haryanto Pasaribu, NIM 211-2014. Tugas PTI Pengantar Teknik Industri tentang menjelaskan tentang skripsi tentang mengenai tema Total Quality Management atau disingkat TQM. Saya akan jelaskan, Total Quality Management (TQM) merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk merespon secara tepat pada setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal. Kehadiran Total Quality Management lebih berfokus pada tujuan perusahaan untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan memasok barang dan jasa yang memiliki kualitas tinggi. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management adalah sebuah metode dengan budaya, sikap, dan struktur organisasi dari sebuah perusahaan dan berusaha untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan jasa yang memenuhi atau melebihi kebutuhan mereka dengan melibatkan manajemen dan seluruh karyawan dalam perbaikan terus-menerus terhadap produk dan jasa yang disediakan. Pengertian kualitas pelayanan adalah segala suatu beraktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Kualitas pelayanan kita saat ini masih jauh dari harapan karena terdapat permasalahan yang mendasarkan dalam pelayanan yang perlu mendapatkan sorotan. Buruknya kualitas pelayanan pada masyarakat karena pola pikir pegawai yang masih ingin dilayani menjadi salah satu penyebab buruknya pelayanan. TQM yaitu berasal dari total, yang berasal keseluruhan atau terpadu. Quality yang berarti mutu, dan manajemen diartikan dengan pengolahan manajemen. Didefinisikan sebagai proses planning, organizing, staffing, dan controlling terhadap seluruh kegiatan dalam organisasi. TQM itu pengertian mengenai organisasi Total Quality Management. Penekangan utama adalah pada mutu yang didefinisikan dengan mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak dari awalnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Penerapan TQM adalah banyak yang dilakukan pada perusahaan manufaktur, tetapi juga perusahaan jasa perlu melakukan peningkatan kualitas layanan, melakukan perbaikan terus-menerus. Penerapan Total Quality Management dalam suatu perusahaan dapat memberikan manfaat utama pada gilirannya meningkatkan leading serta daya saing perusahaan yang bersangkutan. Upaya yang berlanjutan yang memuatkan perhatian pada pelapor bidang mutu. Total Quality Management adalah istilah bahasa Indonesia disebut manajemen mutu terpadu. Pada suatu disebut manajemen kualitas terpadu. Semula ide TQM muncul pertama kali di Amerika Serikat, tetapi kemudian diorganisasikan dan dilaksanakan di beberapa perusahaan Jepang. Dua orang pakar TQM baik di Jepang maupun Amerika Serikat adalah W. Edward dan Joseph M. Juruan Total Quality Management TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Karakteristik Total Quality dan Manajemen TQM menurut George dan Davis pada tahun 1995, 14-18 dalam bukunya M.N. Nasution 2015-18 ada 10 karakteristik yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. A. Fokus pada pelanggan dalam Total Quality Management, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. B. Obsesi terhadap kualitas dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management, pelanggan eksternal merupakan kualitas. C. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan Total Quality Management, terutama pada mendesain pekerjaan dalam proses pengembalian keputusan dan pemecahan masalah. D. Komitmen jangka panjang. Total Quality Management merupakan suatu paradigma dalam melaksanakan bisnis. E. Kerjasama dalam tim. Organisasi yang dikelola secara tradisional seringkali diciptakan bersaingnya antara departemen yang ada dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management, kerjasama tim. F. Perbaikan secara bersinambungan. Setiap produk dan jasa dihasilkan dalam memanfaatkan proses-proses tertentu dalam suatu sistem lingkungan. D. Pendidikan dan pelatihan dewasa. Ini masih terdapat perusahaan yang membutuhkan masa
terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan. H. Kebebasan yang terkendali dan quality manajemen. Keterlibatan perbedaan karyawan dalam pengembalian keputusan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. I. Kesatuan tujuan. Supaya tata quality manajemen dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama. Yang pertama yaitu akan meningkatkan kemungkinan dihasilkan keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif karena juga mencakup pandangan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan seorang orang yang harus melaksanakannya. Ada konsep Total Quality Management, Thank you M. Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga kerja, bertujuan terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya menciptakan nilai yang lebih rendah dari nilai suatu produk. Pada dasar konsep Total Quality Management mengandung 3 unsur, yaitu 1. Strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengembang pelanggan untuk memperoleh. 2. Sistem organisasi berfokus pada penyediaan nilai bagus pelanggan. 3. Perbaikan kualitas. Lanjut, perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang berubah, terutama perubahan selera pelanggan. 3. Ada prinsip Total Quality Management (TQM). Total Quality Management merupakan suatu konsep yang berupa pelaksanaan sistem manajemen kualitas kelas dunia. 1. Keputusan pelanggan dalam Total Quality Management. Konsep mengenai kualitas dalam pelanggan diperluas. Kualitas tidak hanya bermakna sesuai dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, ditetapkan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Ada 2. Respek terhadap setiap orang dalam perusahaan yang kualitasnya tergolong dalam kelas dunia. Setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta kreativitas yang khas. 3. Manajemen berdasarkan fakta perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan feeling. Ada 2 konsep pokok yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, prioritas atau prioritasiun, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat bersamaan. Konsep kedua, variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian wajar dari setiap organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksikan hasil yang setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. 4. Perbaikan kesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu merupakan proses sistematis dalam pelaksanaan perbaikan secara berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus, yang terdiri atas langkah-langkah perencanaan melakukan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.